Beraninya lulusan toko emas dari kampung jadi menantu di keluarga kita. Bu, ibu, suara dingin ibu mertua memenuhi galeri mewah di kawasan Menteng. Tapi ibu mertuaku tidak tahu. Menantu yang sedang diremehkannya ini adalah pewaris tunggal kekayaan 2 triliun rupiah dengan 9 gedung. Kirana, jangan bicara di depan tamu. Kamu tahu apa selain memegang emas? Selama setahun, aku hanya disuruh membersihkan dan mengemas barang, dipermalukan di depan umum. Suamiku bahkan berselingkuh dan ibu mertuaku mengundang wanita itu ke rumah dan berkata di hadapanku, kalau saja menantuku orang seperti ini. Di bulan ke-10 pernikahan, aku memutuskan tidak akan tahan lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah surat somasi datang untuk ibu mertuaku. Permintaan pengosongan gedung dalam waktu 6 bulan untuk renovasi total. Galeri yang telah disewanya selama 12 tahun itu ternyata milik menantunya. Di hadapan 300 toko industri, Kirana membuka suara. Saya Kirana Wulandari, pewaris aset 2 triliun rupiah. Namun, bukan hanya identitas Kirana yang terungkap hari itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Saat itu di Paviliun Kencana RSCM Jakarta, Kirana berjalan setengah berlari menyusuri koridor yang dipenuhi dinding putih dan bau disinfektan. Kata-kata perawat di telepon terus terngiang di telinganya. Keluarga pasien, mohon segera datang. Jantung Kirana berdebar kencang. Ia menghentakkan kakinya dengan tidak sabar, menghitung lantai demi lantai, merasa lift berjalan begitu lambat. Begitu tiba di lantai 8, ia langsung berlari ke kamar pasien. Saat pintu terbuka, nenek dari pihak ibu, Eyang Retno, terbaring di tempat tidur. Wajahnya yang telah hidup selama 84 tahun dipenuhi kerutan dalam, namun sorot matanya masih jernih. Selang oksigen terpasang di hidungnya dan monitor detak jantung berbunyi secara teratur. Kirana mendekati neneknya dan menggenggam tangannya erat. Eyang, Kirana datang. Eyang Retno dengan susah payah membalas genggaman Kirana. Tangan itu yang dulu pernah memimpin puluhan karyawan di pusat emas Cikini. Tangan kokoh yang di masa mudanya mengangkat batangan emas dan memoles berlian mentah. Tapi kini tangan itu hanya tinggal tulang berbalut kulit. Gemetar lemah. Kirana, cucuku, syukurlah kamu datang. Suara Eyang Retno rendah dan serak. Air mata Kirana mulai menggenang, tapi ia berusaha menahannya. Ia berpikir, tidak boleh menangis di depan Eyang. Neneknya selalu berkata begitu, jangan menangis. Air mata itu untuk saat kau benar-benar berduka. Bagi Kirana, Eyang Retno adalah segalanya. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan lalu lintas saat berusia 5 tahun. Ayahnya anak tunggal, ibunya juga anak tunggal. Jadi Kirana adalah satu-satunya darah daging Eyang di dunia ini. Selama 27 tahun, neneknya adalah ibu, ayah, guru dan sahabat baginya. Eyang Retno perlahan membuka matanya. Sinar mentari sore yang masuk melalui jendela jatuh lembut di atas rambutnya yang memutih. Kirana, Eyang punya cerita untukmu. Kirana mengangguk dan mendekatkan telinganya pada neneknya. Dulu waktu Eyang masih muda, Eyang menikah di usia 23 tahun. Keluarga suami Eyang cukup terpandang di Jakarta. Kenangan masa lalu terlintas di mata Eyang Retno. Bibirnya bergetar dan punggung tangannya yang keriput menegang. Tapi ibu mertua Eyang bilang, perempuan desa tidak berpendidikan mengotori martabat keluarga kami. Mata Kirana membelalak. Ini adalah cerita yang baru pertama kali ia dengar. Neneknya selalu tampak begitu kuat dan tangguh. Ia tidak pernah menyangka ada masa lalu seperti itu. Akhirnya Eyang diusir. Bahkan sebelum sempat punya anak, waktu itu umur Eyang baru 25 tahun. Eyang Retno berhenti sejenak untuk mengatur napas. Jadi Eyang bertekad, Eyang harus sukses dan berdiri tegak di hadapan orang-orang yang telah meremehkan Eyang. Eyang mulai dari toko emas kecil di Cikini. Bangun jam 5 pagi, kerja sampai jam 12 malam. Eyang jadi pesuruh, membersihkan lantai, belajar melebur emas. Suara neneknya terdengar lebih bertenaga. Butuh waktu 10 tahun sampai Eyang bisa membuka toko sendiri. Dan butuh 20 tahun lagi untuk membeli gedung satu persatu. Kirana menggenggam tangan neneknya dengan kedua tangannya.
Ia seolah bisa merasakan kerja keras dan keringat seumur hidup dari tangan itu. Kamu tahu nama perusahaan kita sekarang? Puspa Kencana Group, Eyang Retno Puspitasari. Itu nama Eyang. Neneknya tersenyum tipis. Kirana ikut tersenyum, tapi air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Kirana, kamu tahu berapa total aset Eyang? Kirana tidak begitu tahu. Eyang ada 9 gedung. 3 di area Cikini, 1 di Menteng, dan 5 lagi tersebar di Jakarta Selatan dan Surabaya. Kalau ditotal semua, nilainya sekitar 2 triliun rupiah. Mulut Kirana ternganga. Ia tahu neneknya kaya, tapi tidak pernah membayangkan sampai sebanyak ini. Dan sertifikat yang kamu dapat di Amerika waktu umur 25, ingat, sertifikat GA Eyang, betul. Itu sertifikasi gemologi paling diakui di dunia. Eyang bangga sekali padamu. Eyang Retno mengelus pipi Kirana. Ujung jarinya terasa dingin, tapi cinta di dalamnya begitu hangat. Tapi Eyang punya satu permintaan. Kirana mengangguk. Selama 1 tahun sembunyikan kekayaan dan sertifikatmu itu. Hiduplah seperti biasa. Apa Eyang? Hiduplah sebagai seorang ahli poles biasa dan lihat bagaimana orang-orang memperlakukanmu. Rasakan sendiri bagaimana dunia memperlakukan orang yang tidak punya uang dan latar belakang. Kirana merenungkan kata-kata neneknya. Awalnya ia tidak mengerti mengapa harus begitu. Kenapa Eyang? Kamu harus menemukan orang yang tulus mencintaimu. Bukan orang yang mendekat karena uang atau keluarga. Tapi orang yang bisa melihat nilaimu yang sesungguhnya. Setetes air mata mengalir dari mata Eyang Retno. Eyang seumur hidup tidak pernah bertemu orang seperti itu. Suami pertama Eyang meremehkan Eyang karena tidak berpendidikan dan mitra bisnis hanya melihat uang Eyang. Sampai akhir, Eyang tidak pernah tahu siapa yang tulus menyayangi Eyang. Hati Kirana terasa sesak. Baru sekarang ia sedikit mengerti betapa kesepiannya neneknya selama ini. Kirana, kamu tahu apa itu batu permata? Batu yang berkilau, Eyang? Bukan. Eyang Retno menggelengkan kepala. Permata itu hanya batu biasa. Batu itu bisa bersinar karena ada seseorang yang mengenali keindahan di dalamnya. Manusia juga begitu. Neneknya menggenggam erat tangan Kirana. Nilai sejati sebuah permata bukanlah karatnya, tapi ia bersinar di mata orang yang mampu mengenalinya. Kirana tidak bisa lagi menahan air matanya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menempelkan tangan neneknya ke dahinya dan terisak. Eyang, Kirana janji. Kirana akan melakukannya. Eyang Retno menunjukkan ekspresi puas. Lalu perlahan ia memejamkan matanya. Terima kasih Kirana cucuku. Suara monitor detak jantung semakin melambat. Kirana tidak melepaskan tangan neneknya. Ia ingin berada di sisinya sampai saat terakhir. Pi bunyi alarm panjang menggema di ruangan. Tim medis bergegas masuk, tapi Kirana sudah tahu neneknya telah pergi. Di luar jendela matahari terbenam. Senja merah mewarnai langit. Kirana sambil terus menggenggam tangan neneknya yang mendingin berpikir, warisan yang ditinggalkan neneknya bukan hanya 9 gedung. Itu adalah kearifan hidup yang didapat dari perjuangan seumur hidup. Sebuah ajaran untuk memiliki mata yang bisa mengenali nilai sejati. Kirana menyeka air matanya dan berdiri. Mulai sekarang, selama 1 tahun, ia harus menyembunyikan segalanya. Ia merasa takut dan bingung. Tapi ia harus menepati janjinya pada nenek. Sambil melangkah keluar dari kamar, Kirana bertekad dalam hati. Eyang, aku pasti akan menemukannya. Seseorang yang mengenali nilai sejatiku. Begitulah perjalanan panjang Kirana dimulai. Prosesi pemakaman telah selesai. Setelah semua pelayat pergi, Kirana berdiri sendirian di ruangan duka menatap foto Eyang Retno. Di foto itu, neneknya tersenyum cerah, seolah sedang menyemangati cucunya. Kirana menunduk memberi hormat di depan foto itu. Eyang, aku akan menepati janjiku. Setelah bergumam begitu, ia meninggalkan rumah duka. Cuaca di luar mendung. Langit yang seolah akan segera menumpahkan hujan terasa seberat hati Kirana. Seminggu kemudian, Kirana meninggalkan penthouse-nya di kawasan SCBD. Rumah yang telah ia tinggali sejak usia 25 tahun. Ruang tamu yang luas, jendela kaca besar dengan pemandangan kota Jakarta, lantai marmer yang diimpor dari Italia.
Ia meninggalkan semua itu dan mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak yang ia bawa, beberapa potong pakaian, peralatan mandi, dan satu kotak peninggalan eyang, tas-tas bermerek dan perhiasan semua ia masukkan ke dalam brankas dan dikunci. Sertifikat dia miliknya juga disegel bersama barang-barang itu. Tempat tinggal baru Kirana adalah sebuah kamar kos kecil di pinggiran Jakarta di daerah Tebet. Kamar sewa seharga 2 juta rupiah per bulan di lantai bawah. Begitu pintu dibuka, bau lembab menyengat hidungnya. Kat dindingnya mengelupas di beberapa tempat dan lampu neon berkedip-kedip. Kirana meletakkan kopernya dan melihat sekeliling. Ruangan itu begitu sempit, sepertinya akan penuh hanya dengan satu tempat tidur. Dari jendela yang terlihat hanyalah dinding beton area parkir. Sangat jauh berbeda dengan pemandangan gemerlap kota yang biasa ia lihat dari penthouse-nya. Hatinya terasa sesak. Tapi Kirana menggelengkan kepala. Eyang juga pasti memulai seperti ini. Eyang Retno yang diusir dari rumah mertuanya di usia 25 tahun, yang memulai segalanya dari nol. Kirana menguatkan hatinya dengan mengingat neneknya di masa itu. Saat membongkar barang, ia membuka kotak peninggalan Eyang. Di dalamnya ada sebuah album foto tua. Sampul kulitnya sudah usang dan ujung-ujungnya robek. Sepertinya barang yang disimpan neneknya seumur hidup. Kirana dengan hati-hati membuka album itu. Di halaman pertama ada sebuah foto hitam putih, Eyang Retno di masa mudanya. Dengan rambut hitam yang diikat rapi, ia tersenyum cerah di depan sebuah toko emas. Di papan namanya tertulis Toko Emas Puspa. Halaman berikutnya adalah foto bersama. Sekitar 10 orang berbaris di depan toko. Di belakang foto tertulis dengan tulisan tangan, karyawan Toko Emas Cikini 1985. Retno Puspitasari, Imah Suryani, Siti Partini, Endang Yuli, Sri Hartati. Kirana mengamati wajah-wajah di foto satu persatu. Semuanya tampak muda dan penuh semangat. Wanita-wanita di samping neneknya mungkin adalah rekan kerjanya saat itu. Pandangan Kirana berhenti sejenak pada nama Siti Partini, tapi tidak ada kesan khusus. Ia hanya berpikir itu adalah salah satu mantan karyawan neneknya. Kirana menutup album itu dan menyimpannya di laci. Keesokan harinya, Kirana mulai mencari pekerjaan. Ia mendatangi toko-toko reparasi perhiasan kecil di Jakarta. Di CV-nya, ia hanya menulis pernah bekerja di toko emas di kampung, di Yogyakarta. Di kolom pendidikan, ia menulis lulusan SMA. Setiap kali wawancara, ia bisa merasakan tatapan orang berubah. Lulusan SMA, di zaman sekarang, toko emas di kampung, belajar apa di sana? Kirana merasa sedih dalam hati. Pengetahuan dari Gia Amerika memenuhi kepalanya, tapi ia tidak bisa mengatakannya. Karena janjinya pada nenek, setelah 10 hari, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan. Sebuah toko reparasi perhiasan kecil di Blok M. Nama tokonya Sinarjaya Permata. Dan pemiliknya seorang pria gemuk berusia 50-an, upah harian 250.000. Masuk jam 9 pagi, pulang jam 10 malam. Sanggup? Biasanya upah harian 250.000, bahkan tidak cukup untuk membeli secangkir kopi yang biasa ia minum. Di hari pertama kerja, tugas Kirana adalah membersihkan toko, menyapu dan mengepel lantai, mengelap etalase kaca, dan membuang sampah. Ia bahkan tidak bisa melihat perhiasan. "Mbak, ini ada noda air, lap lagi." "Ya," kata si pemilik dengan ketus. Kirana mengertakkan gigi. "Mbak," padahal umurnya baru 32 tahun, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia mengambil lap dan kembali membersihkan lantai. Seminggu berlalu, Kirana diberi tugas baru, memperbaiki cincin dan menyambung rantai. Pekerjaan sederhana, tapi setidaknya ia senang bisa menyentuh perhiasan. Suatu hari, seorang pelanggan datang membawa cincin berlian. Saat Kirana memeriksanya dengan teliti, matanya bersinar. Ia melihat ada inklusi halus di dalam berlian itu. Pengetahuan gemologi dari Gia muncul di benaknya. "Pak, sepertinya berlian ini tingkat kejernihannya SI. Sebaiknya kita beritahu pelanggannya." Kirana berkata dengan hati-hati. Pemiliknya mendengus. "Sok tahu kamu. Memangnya di toko emas kampung belajar apa?" Diam saja. Wajah Kirana memerah. Apa yang ia katakan jelas benar, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Kata-kata orang tanpa pendidikan dan latar belakang tidak ada artinya. Malam itu,
Setelah kembali ke kamar kosnya, Kirana menjatuhkan diri ke tempat tidur. Seluruh tubuhnya lelah. Tangannya menjadi kasar, punggungnya pegal. Kakinya juga bengkak karena berdiri seharian. Eyang juga pasti pernah seperti ini. Kirana bergumam sambil menatap langit-langit. Eyang Retno di usia 25 tahun yang diremehkan sebagai perempuan desa tak berpendidikan, yang harus bertahan sendirian di dunia, yang tidak mau mengakuinya. Air mata mulai mengalir karena merasa diperlakukan tidak adil, sedih dan rindu pada neneknya. Tapi tak lama Kirana menyeka air matanya. Ia tidak boleh menyerah, inilah yang diinginkan neneknya. Agar ia merasakan sendiri bagaimana dunia memperlakukan orang tanpa latar belakang. Kirana mengambil album foto dari laci. Ia menatap foto neneknya di masa muda. Retno yang berusia 25 tahun tersenyum cerah di depan tokonya. Eyang, sekarang Kirana sedikit mengerti. Kirana berbicara pada neneknya di foto. Kenapa Eyang memberikan waktu ini untukku? Aku tidak sadar betapa beruntungnya aku. Karena sejak lahir sudah punya segalanya. Kupikir itu hal yang wajar. Suara hujan terdengar dari luar jendela. Air hujan mengalir di jendela kamarnya yang setengah di bawah tanah. Kirana memeluk album foto itu erat-erat. Baru sebulan dari 1 tahun yang harus ia jalani. Masih ada 11 bulan lagi. Rasanya berat, entah ia bisa bertahan atau tidak. Tapi ia tidak boleh menyerah. Kirana bangkit dari tempat tidur dan bercermin. Tangan yang kasar, wajah yang lelah, tapi sorot matanya masih hidup. Aku harus bertahan. Seperti Eyang, Kirana mengepalkan tangannya. Jalan yang pernah dilalui neneknya puluhan tahun lalu, kini mulai ia tapaki. Sudah 2 bulan Kirana bekerja di toko reparasi perhiasan. Ia sudah terbiasa dengan perjalanan pulang pergi. Setiap pagi ia naik KRL dari Tebet ke Jakarta Kota, lalu menyambung angkutan umum ke Blok M. Dan malamnya kembali dengan rute yang sama. Hari itu juga adalah perjalanan pulang yang biasa. Saat menuruni tangga stasiun KRL, Kirana bertabrakan dengan orang di depannya. Seketika ia kehilangan keseimbangan. Kakinya meleset dan ia jatuh ke depan. Saat pandangannya menjadi gelap, seseorang menarik lengannya. Ia merasakan kekuatan yang kokoh. Kirana berhasil menjaga keseimbangannya dan mengangkat kepala seorang pria. Usianya sekitar pertengahan 30-an. Rambutnya disisir rapi, matanya ramah dan ia mengenakan setelan yang bersih. Pria itu menatap Kirana dengan cemas. Anda tidak apa-apa? Pasti kaget sekali. Suaranya juga lembut. Kirana mengangguk dengan bingung. Iya, saya tidak apa-apa. Terima kasih. Kakinya tidak apa-apa, tidak terkilir. Pria itu tampak benar-benar khawatir. Kirana mencoba menggerakkan pergelangan kakinya. Untungnya tidak sakit. Tidak apa-apa, terima kasih banyak. Kirana sekali lagi berterima kasih. Pria itu akhirnya tersenyum lega. Syukurlah, nama saya Bagas Pramudya. Saya bekerja sebagai desainer di sebuah perusahaan perhiasan. Mendengar kata perusahaan perhiasan, telinga Kirana menjadi tajam. Ternyata orang dari industri yang sama. Kirana pun memperkenalkan diri. Saya Kirana Wulandari. Dulu saya bekerja di toko emas di kampung, sekarang baru pindah ke Jakarta. Mata Bagas berbinar. Oh, begitu. Saya juga di bidang perhiasan. Senang bertemu dengan Anda. Mereka berdua akhirnya naik KRL bersama. Bagas banyak bertanya pada Kirana, di mana ia bekerja, pekerjaan apa yang ia lakukan, sudah berapa lama di bidang perhiasan. Kirana menjawab dengan jujur. Tentu saja, ia tidak menyebutkan sertifikat GIA dan cerita neneknya. Bagas mendengarkan cerita Kirana dengan serius. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda meremehkan karena ia berasal dari toko emas di kampung. Mbak Kirana, kalau ada waktu mau minum kopi bersama? Bagas bertanya dengan hati-hati. Kirana ragu sejenak. Bolehkah ia minum kopi dengan pria yang baru ditemuinya? Tapi tatapan Bagas terlihat tulus. Sepertinya bukan orang jahat. Boleh. Begitulah pertemuan pertama mereka dimulai. Bagas tidak membawa Kirana ke kafe mewah, melainkan ke sebuah warung makan sederhana di dekat stasiun. Sambil memesan nasi goreng dan sate, ia berkata, daripada ke tempat mahal, tempat seperti ini lebih enak kan? Kirana tersenyum. Saat tinggal di SCBD, ia tidak pernah datang ke warung seperti ini. Satu suap nasi goreng, rasa gurih dan sedikit pedas memenuhi mulutnya. Enak, iya kan? Ini langganan saya.
Bagas tersenyum santai. Kirana semakin penasaran dengan pria ini. Setelah itu mereka sering bertemu. 2 atau 3 kali seminggu mereka menghabiskan waktu setelah pulang kerja. Bagas selalu mengajak kencan yang sederhana. Warung tenda sebagai ganti restoran mewah, berjalan-jalan di Taman Suropati sebagai ganti bioskop. Kirana menyukai Bagas yang seperti itu. Suatu hari mereka sedang berjalan di tepi danau di sebuah taman kota. Matahari mulai terbenam. Sinar senja mewarnai permukaan air menjadi kemerahan. Tiba-tiba Bagas menghentikan langkahnya. "Pak Kirana, lihat itu." Bagas menunjuk ke sebuah pedagang kaki lima yang menjual berbagai aksesoris berkilauan. Mata Kirana tertuju pada sebuah cincin perak. Desainnya sederhana tapi ukirannya rapi. "Cincin itu bagus," Kirana berkata tanpa sadar. Bagas mengambil cincin itu. "Bagusnya di mana?" Kirana mengamati cincin itu lebih dekat. "Ukirannya. Untuk memotong perak setipis ini dengan presisi seperti ini butuh keahlian tinggi. Dan lihat bagian dalamnya. Biasanya produk murah bagian dalamnya kasar, tapi ini halus dan rapi." Setelah Kirana selesai menjelaskan, Bagas ternganga. "Mbak Kirana, Anda benar-benar punya mata yang tajam untuk perhiasan. Saya sendiri desainer, tapi tidak begitu jeli melihat hal seperti ini." Kirana merasa sedikit malu, sepertinya ia terlalu banyak bicara. "Bukan apa-apa, cuma belajar sambil lalu di toko emas." "Masa tidak mudah punya pengamatan setajam ini?" Bagas tidak berhenti memujinya. Wajah Kirana memerah. Pria ini tidak meremehkannya karena berasal dari toko emas kampung. Malah ia mengakui kemampuannya. Hal itu sangat berarti bagi Kirana. Karena di tempat kerjanya, ia selalu diremehkan oleh bosnya. 3 bulan telah berlalu sejak mereka mulai berkencan. Hubungan mereka semakin dekat. Bagas selalu baik hati. Ia menghibur Kirana saat sedih dan ikut tertawa saat senang. Suatu malam yang hujan, mereka berdua berteduh di sebuah gazebo di taman. Suara hujan mengetuk atap. Bagas menggenggam erat tangan Kirana. "Kirana." Suara Bagas terdengar serius. Kirana mengangkat kepala dan menatap Bagas. "Maukah kamu menikah denganku?" Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Sebuah lamaran. Baru 3 bulan, sudah melamar? Rasanya terlalu cepat. "Mas Bagas, ini terlalu tiba-tiba. Aku tahu, tapi aku yakin." Bagas menatap lurus ke mata Kirana. "Kirana, aku tidak peduli dengan pendidikan atau latar belakang keluargamu. Tidak masalah kamu dari toko emas di kampung. Aku suka kamu apa adanya. Aku yakin bisa membuatmu bahagia seumur hidup." Air mata menggenang di mata Kirana. Apakah ini orang yang Eyang maksud? Orang yang melihat isi hati, bukan penampilan luar. Orang yang mencintainya apa adanya. Bukan karena uang atau latar belakang. Tapi di sudut hatinya ada rasa cemas. 3 bulan adalah waktu yang terlalu singkat. Ia belum yakin apakah pria ini benar-benar tulus. "Mas Bagas, beri aku waktu untuk berpikir." Kirana berkata dengan hati-hati. Bagas mengangguk. "Tentu saja, pikirkanlah pelan-pelan. Aku akan menunggu." Malam itu, setelah kembali ke kamar kosnya, Kirana menatap rintik hujan di luar jendela. Jantungnya berdebar. Ada rasa gembira sekaligus takut. Ia mengeluarkan foto Eyang Retno. "Eyang, apakah ini orangnya?" Nenek di foto itu hanya tersenyum tanpa menjawab. Kirana menghela napas. Ia masih belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, Bagas adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meremehkannya. Ia tidak memandangnya rendah karena berasal dari toko emas di kampung. Malah ia memuji kejelian matanya. Ia berharap itu semua tulus. Ia sangat berharap. Kirana memejamkan mata. Ia memutuskan untuk berpikir seminggu lagi. Untuk melihat lebih jauh apakah pria ini benar-benar mencintainya. Hujan di luar terus turun. Seminggu telah berlalu sejak lamaran itu. Akhirnya Kirana memutuskan untuk menerima pinangan Bagas. Meskipun 3 bulan adalah waktu yang singkat, Bagas tidak pernah sekalipun meremehkannya. Ia tidak memandang rendah latar belakangnya dari toko emas desa, malah mengakui kemampuannya. Bagi Kirana, itu adalah hal yang paling berharga. "Mas Bagas, ayo kita menikah. Aku juga suka padamu." Mendengar jawaban Kirana, Bagas tersenyum cerah. Ia menggenggam erat tangan Kirana. "Terima kasih Kirana. Aku janji tidak akan membuatmu menyesal seumur hidup." Begitulah mereka bertunangan. Bagas berkata akan memperkenalkan Kirana kepada ibunya. Kirana merasa tegang. Ini adalah pertemuan pertama dengan calon ibu mertuanya. "Ibuku mungkin agak sulit,
tapi jangan khawatir, nanti aku yang akan jelaskan baik-baik. Bagas menenangkannya. Kirana mengangguk, tapi hatinya tetap merasa cemas. Hari pertemuan keluarga pun tiba. Tempatnya adalah sebuah restoran mewah di Menteng. Kirana membuka lemari pakaiannya, tapi tidak ada baju yang pas. Pakaian-pakaian mahalnya semua terkunci di dalam brankas. Akhirnya ia mengenakan blus putih bersih dan rok hitam. Sederhana tapi rapi. Saat memasuki restoran, Bagas sudah melambai dari kejauhan. Di sebelahnya duduk seorang wanita. Usianya sudah lewat 60 tapi wajahnya terawat baik. Rambutnya disanggul rapi dan di telinganya berkilau anting berlian besar. Pergelangan tangannya dihiasi jam tangan mewah dan di jarinya melingkar cincin rubi. Dewi Anggraini, Ibu Bagas. Kirana pernah dengar beliau mengelola sebuah galeri perhiasan ternama di Jakarta. Beliau juga seorang ahli penilai perhiasan yang sering memberi seminar. Kirana memberi salam dengan sopan. Selamat siang Tante, saya Kirana Wulandari. Dewi Anggraini menatap Kirana dari atas sampai bawah. Tatapannya dingin, pakaian Kirana yang sederhana, tanpa aksesoris dan tas tangan yang terlihat murah. Sudut bibir Dewi Anggraini berkedut, duduk. Dewi Anggraini menggunakan bahasa yang tidak formal. Kirana terkejut dalam hati tapi tidak menunjukkannya. Setelah duduk, seorang pelayan datang membawa menu. Dewi Anggraini bahkan tidak membukanya. Steak untuk 3 orang, anggurnya biar saya yang pilih. Setelah pelayan pergi, Dewi Anggraini menatap lurus ke arah Kirana. Jadi, kamu kerja apa? Kirana menjawab dengan tenang, saya bekerja di toko reparasi perhiasan Tante. Sebelumnya saya bekerja di toko emas di kampung. Alis Dewi Anggraini bergerak. Toko emas di mana? Di pinggiran Yogyakarta, Tante. Dewi Anggraini mendengus. Suara itu menusuk hati Kirana seperti belati. Toko emas di kampung? Belajar apa di sana? Melebur emas? Menyambung cincin? Kirana mengertakkan gigi. Ia tidak menjawab. Rasanya percuma saja menjawab. Dewi Anggraini terus memberondongnya dengan pertanyaan. Sekolah sampai mana? Sampai SMA Tante. SMA? Suara Dewi Anggraini meninggi, orang-orang di meja sekitar mulai melirik. Bagas anak saya lulusan universitas ternama, lulus dengan predikat terbaik di jurusan desain. Masa anak seperti itu mau menikah dengan lulusan SMA? Wajah Kirana memerah. Ia merasa malu dan terhina. Tapi ia harus menahannya, ia tidak boleh marah di sini. Bagas mencoba menengahi. Bu, pendidikan bukan segalanya. Kirana itu punya mata yang sangat jeli untuk perhiasan. Dewi Anggraini menatap anaknya dengan dingin. Diam kamu Bagas. Orang tua sedang bicara, jangan ikut campur. Bagas terdiam. Melihat itu hati Kirana mencelos. Di depan ibunya, Bagas tidak bisa berkata apa-apa. Dewi Anggraini kembali menatap Kirana. Orang tuamu kerja apa? Hati Kirana berdebar. Ia sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Sudah meninggal Tante. Waktu saya umur 5 tahun, karena kecelakaan, ekspresi Dewi Anggraini berubah sedikit. Tapi bukan simpati, malah sepertinya semakin dingin. Lalu siapa yang membesarkanmu? Nenek dari pihak ibu, Tante. Nenek? Nenekmu orang kampung juga? Kirana ragu sejenak. Ia tidak bisa mengungkapkan identitas neneknya. Belum setahun. Iya Tante, beliau punya toko kecil di kampung. Dewi Anggraini menghela napas yang dibuat-buat. Seolah-olah ia baru saja bertemu dengan orang paling malang di dunia. Lulusan SMA, dari kampung, kerja di toko emas, tidak punya orang tua, dibesarkan nenek. Ini spesifikasi menantu keluarga kita. Kirana mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya. Air mata sudah di pelupuk mata, tapi ia menahannya. Kalau ia menangis di sini, berarti ia kalah. Saat itu makanan datang. Pelayan meletakkan steak di meja. Dewi Anggraini mengambil pisau dan garpu sambil melirik Kirana. Makanlah. Pernah makan di tempat seperti ini? Kirana tidak menjawab. Ia memotong steak dan memasukkannya ke mulut. Dagingnya lumer di mulut tapi rasanya hambar. Menjelang akhir makan, Dewi Anggraini angkat bicara. Saya punya satu syarat. Kirana mengangkat kepala. Pernikahan boleh dilanjutkan, tapi dalam 1 tahun kamu harus membuktikan kemampuanmu. Kemampuan menilai perhiasan, etika di lingkungan sosialita, dan kualitas sebagai menantu keluarga ini.
Kalau gagal, kita cerai. Kirana tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ibu mertua yang memberikan syarat cerai bahkan sebelum menikah. Tante, itu keterlaluan. Kalau tidak mau, jangan menikah. Jujur saja, saya tidak setuju. Untuk Bagas, masih banyak perempuan yang lebih baik. Kirana menatap Bagas. Bagas menunduk. Ia tidak berkata apa-apa kepada ibunya, tidak membelanya. Hati Kirana dipenuhi kekecewaan. Kenapa orang ini diam saja? Katanya mencintaiku. Mas Bagas, kamu tidak mau bilang apa-apa? Kirana bertanya pelan. Bagas mengangkat kepala, tatapannya goyah. Kirana, perkataan ibu ada benarnya juga. 1 tahun kan cukup untuk membuktikan diri, iya kan? Kirana terdiam. Bagas tidak berpihak padanya. Ia berpihak pada ibunya. Pertemuan keluarga selesai. Saat meninggalkan restoran, Dewi Anggraini berkata pada Kirana, "Oh ya, galeri kita yang di Menteng itu saya punya saham di gedungnya. Sudah 12 tahun saya di sana." Kirana mengangguk. Tapi ada yang aneh. Perkataan punya saham di gedung terdengar ambigu. Bukan memiliki tapi punya saham. Belakangan, Kirana diam-diam memeriksanya. Ia mengecek sertifikat hak milik gedung di Menteng itu. Hasilnya mengejutkan. Pemilik gedung adalah sebuah perusahaan cangkang. Dewi Anggraini hanyalah penyewa selama 12 tahun. Bukan pemilik gedung, tidak punya saham. Kirana tersenyum kecut. Calon ibu mertuanya ternyata hanya membual, berpura-pura seolah pemilik gedung. Padahal kenyataannya ia hanya membayar sewa. Tampilannya glamor tapi isinya kosong. Berpakaian mewah tapi tidak punya apa-apa. Kirana mulai sedikit demi sedikit memahami sifat asli calon ibu mertuanya. Malam itu, setelah kembali ke kamar kosnya, Kirana berbaring menatap langit-langit. Kejadian hari ini terus berputar di kepalanya. Tatapan ibu mertua yang meremehkannya karena lulusan SMA. Sikap Bagas yang diam 1000 bahasa. Syarat 1 tahun yang menghina. Ia teringat neneknya. Neneknya yang diusir dari rumah mertua di usia 25 tahun. Neneknya yang diremehkan karena tidak berpendidikan dan berasal dari desa. Apakah neneknya juga merasakan hal yang sama saat itu? Kirana tidak menangis. Malah ia mengepalkan tangannya. 1 tahun. Baiklah, tunggu saja. Kirana bergumam. Waktu 1 tahun yang diberikan neneknya untuk melihat ketulusan orang. Apakah Bagas tulus orang seperti apa ibu mertuanya? Sekarang mulai terlihat sedikit demi sedikit. Tapi masih terlalu dini untuk menyerah. Ia memutuskan untuk mengamati Bagas lebih lama lagi. Mungkin saja dia bersikap begitu hanya di depan ibunya. Mungkin saat berdua dia akan berbeda. Dengan pikiran itu, Kirana mencoba menenangkan dirinya dan memejamkan mata. Mulai besok, persiapan pernikahan akan dimulai. Kehidupan pernikahan yang berat sudah menantinya. Cahaya bulan masuk dari jendela, sinar remang-remang jatuh di wajah Kirana. Sinar itu seolah-olah tatapan neneknya yang sedang menjaganya. "Eyang, aku akan bertahan. Aku sudah berjanji." Kirana berbisik pelan dan akhirnya tertidur. Pernikahan dilangsungkan dengan sederhana. Tamu dari pihak Kirana hampir tidak ada. Neneknya sudah tiada. Orang tuanya juga hanya pemilik toko reparasi perhiasan dan beberapa rekan kerja. Sebaliknya, dari pihak ibu mertua, tamu-tamu glamor berdatangan, orang-orang dari industri perhiasan, tokoh-tokoh ternama, para pelanggan galeri. Selama acara, Dewi Anggraini terus melirik ke arah deretan tamu Kirana yang sepi. Kirana tahu apa arti tatapan itu. Sebuah celaan tanpa kata, bahwa ia adalah menantu yang tidak punya keluarga dan latar belakang. Setelah pernikahan, tanpa bulan madu, kehidupan sebagai menantu langsung dimulai. Kirana dan Bagas tinggal di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Ibu mertuanya tinggal di kota lain tapi 3 atau 4 kali seminggu datang ke Jakarta karena galerinya di Menteng. Dan setiap kali ibu mertuanya datang, penderitaan Kirana dimulai. Sebulan setelah menikah, Dewi Anggraini berkata pada Kirana, "Kirana, mulai besok kamu kerja di galeri." Kirana sempat berharap. Mungkin ia bisa belajar tentang perhiasan dengan benar. Tapi itu hanya angan-angan. Keesokan harinya di galeri, pekerjaan yang diberikan pada Kirana adalah membersihkan. Mengepel lantai, mengelap etalase kaca, membersihkan toilet. Ia tidak diizinkan menyentuh perhiasan. "Bu, saya juga ingin belajar tentang perhiasan," Kirana berkata dengan hati-hati. Dewi Anggraini mendengus. "Belajar?
Memangnya di toko emas kampung belajar apa? Jangan bicara di depan tamu, bikin malu saja. Kirana menggigit bibirnya. Amarahnya memuncak, tapi ia menahannya. Masih ada sisa waktu dari 1 tahun itu. Ia harus menepati janjinya pada nenek. Hari-hari di galeri terasa panjang dan melelahkan. Dari jam 9 pagi sampai 7 malam, ia hanya membersihkan dan mengemas. Jika ada tamu, ia harus menyingkir. Penjelasan tentang perhiasan dilakukan oleh ibu mertua atau karyawan lain. Kirana hanya memindahkan kotak paket, melipat kertas kado, dan mengepel lantai. Suatu hari, Dewi Anggraini mengajak Kirana keluar. Katanya ada pertemuan seminar penilai perhiasan. Acara itu diadakan di sebuah hotel mewah di Jakarta. Kirana kembali berharap mungkin kali ini ia bisa belajar sesuatu. Setibanya di sana, wanita-wanita berpakaian glamor sudah berkumpul, semuanya orang dari industri perhiasan. Dewi Anggraini menyapa mereka satu persatu. Wah, Bu Dewi, lama tidak bertemu. Bu Dewi, saya tidak sabar menunggu seminar hari ini. Ternyata Dewi Anggraini adalah pembicara di acara ini. Alasan ia membawa Kirana pun segera terungkap. Semuanya, ini menantu saya. Dia dari toko emas di kampung, masih banyak yang harus diajarkan, jadi saya yang bimbing langsung. Dewi Anggraini memperkenalkan Kirana. Tatapan semua orang tertuju pada Kirana. Tatapan itu terasa menusuk, entah kasihan atau mengejek. Wah, Bu Dewi repot sekali ya mengajar menantu sendiri. Beruntung sekali menantunya. Orang-orang memuji Dewi Anggraini. Kirana harus berdiri di sana dan tersenyum. Hatinya mendidih, tapi ia harus memasang senyum di wajahnya. Setelah seminar selesai dan kembali ke rumah, Kirana masuk ke kamar mandi dan bercermin. Matanya memerah, air mata yang sudah ditahannya tumpah ruah. Eyang, apakah ini benar? Kirana bertanya pada bayangannya di cermin. Tidak ada jawaban. 3 bulan setelah menikah, Kirana mulai menyadari bahwa kondisi keuangan ibu mertuanya tidak sebaik yang ia kira. Karena bekerja di galeri, ada beberapa hal yang ia lihat. Suatu hari, telepon galeri berdering. Kirana yang mengangkat. Apa Ibu Dewi ada? Ini tunggakan sewa sudah 3 bulan. Kalau tidak dilunasi bulan ini, kami akan ambil jalur hukum. Kirana terkejut. Sewa menunggak 3 bulan? Ibu mertuanya selalu membual punya saham di gedung itu, tapi kenyataannya ia bahkan tidak bisa membayar sewa tepat waktu. Bukan hanya itu, Kirana pernah melihat ibu mertuanya membeli tas mewah di mall, tapi beberapa hari kemudian tas itu hilang. Ternyata tas itu dikembalikan. Ia hanya memamerkan tas baru di depan tamu, lalu mengembalikannya setelah acara selesai. Tampilannya glamor, tapi isinya kosong. Berpakaian mewah, tapi gali lubang tutup lubang. Kirana mulai melihat wajah asli ibu mertuanya satu persatu. Suatu akhir pekan, Kirana pergi ke rumah mertuanya di luar kota. Ibu mertuanya meminta bantuan untuk merapikan dokumen. Dokumen-dokumen lama menumpuk di gudang. Saat sedang merapikan kotak dokumen, tangan Kirana berhenti. Sebuah amplop tua menarik perhatiannya. Akta nikah. Akta nikah ibu mertuanya. Kirana tanpa sengaja membukanya, matanya terbelalak. Di kolom nama sebelum menikah tertulis Siti Partini. Siti Partini. Kirana merasa pernah melihat nama itu. Ia mencoba mengingat, di mana ya? Pasti pernah melihat. Lalu ia teringat album foto Eyang Retno. Foto bersama karyawan toko emas Cikini tahun 1985. Nama-nama yang tertulis di belakangnya. Retno Puspitasari, Imah Suryani, Siti Partini. Jangan-jangan jantung Kirana mulai berdebar kencang. Ibu mertuanya adalah karyawan di toko emas Eyang 40 tahun yang lalu. Mungkinkah itu? Tapi ia tidak bisa yakin. Nama Siti Partini cukup umum. Bisa saja orang lain dengan nama yang sama. Kirana meletakkan akta nikah itu kembali ke tempatnya. Ia berpikir harus memeriksanya lebih lanjut nanti. Hari raya Lebaran semakin dekat. Kirana harus merayakannya di rumah mertua. Keluarga besar ibu mertuanya berkumpul di rumah. Tante, om, sepupu, lebih dari 20 orang. Kirana bekerja di dapur sejak pagi. Menggoreng, menumis sayur, merebus daging, sementara ibu mertua dan kerabat lainnya duduk di ruang tamu, asyik mengobrol. Saat makan siang, Dewi Anggraini memanggil Kirana. Kirana, sini,
kenalan dulu. Kirana dengan celemek masih terpasang pergi ke ruang tamu. Tatapan semua kerabat tertuju padanya. Ini menantu saya. Dulu kerja di toko emas di kampung di Yogyakarta. Dewi Anggraini memperkenalkannya. Terdengar bisik-bisik di antara para kerabat. Toko emas, ngapain di sana? Sekolahnya sampai mana? Sampai SMA. Dewi Anggraini yang menjawab. Suaranya terdengar mengejek. Oh, lulusan SMA? Zaman sekarang masih ada ya? Para kerabat berbisik-bisik. Wajah Kirana terasa panas. Berada di sana saja sudah membuatnya sesak napas. Tapi cantik juga ya. Mungkin Bagas cuma lihat wajahnya. Lulusan toko emas memangnya ngerti perhiasan. Tawa pecah. Kirana mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya. Tapi ia harus tersenyum. Ia tidak bisa marah di depan keluarga besar saat lebaran. Malamnya, para tamu sudah pulang. Kirana sedang mencuci piring. Saat itu, suaminya Bagas masuk ke dapur. Sayang, capek ya hari ini? Kirana mengangguk. Ia berharap Bagas akan menghiburnya. Tapi yang keluar dari mulut Bagas sama sekali berbeda. Tapi kamu juga harus berusaha sedikit dong. Omongan ibu kan tidak salah. Kirana hampir menjatuhkan piring yang dipegangnya. Apa katamu? Kan memang benar kamu lulusan SMA. Benar juga kamu kerja di toko emas. Ibu kan tidak bohong. Kirana menatap suaminya. Tidak bisa dipercaya. Apakah ini orang yang sama yang melamarnya 3 bulan lalu? Yang bilang tidak peduli pendidikan dan latar belakang keluarga? Kamu sekarang ngomong apa? Jangan marah. Maksudku, kamu juga harus lebih berusaha supaya ibu suka sama kamu. Kirana terdiam. Amarah dan rasa dikhianati membanjiri dirinya. Tapi ia tidak mau bertengkar. Bertengkar sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Baiklah, Kirana menjawab singkat dan melanjutkan mencuci piring. Tangannya gemetar. Air mata sudah di pelupuk mata, tapi ia menahannya. Malam itu Kirana tidak bisa tidur. Ia menatap suaminya yang tidur mendengkur di sebelahnya. Orang ini bukan di pihakku. Sekarang ia benar-benar yakin. Kirana diam-diam bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang tamu. Dari jendela terlihat pemandangan malam kota. Kirana teringat Eyang Retno. Apakah Eyang juga pernah seperti ini? Di usia 25 tahun saat diusir dari rumah mertua, apakah ia merasakan kesepian yang sama? Keputusasaan karena tidak ada yang memihaknya. Kirana mengepalkan tangannya, harus bertahan. Belum setahun, ini adalah waktu yang diberikan neneknya untuk melihat ketulusan orang. Sekarang ia hampir yakin Bagas tidak tulus, apalagi ibu mertuanya. Tapi ia memutuskan untuk melihat sedikit lebih lama lagi. Siapa tahu manusia bisa berubah. Kirana menatap bintang di luar jendela dan berbisik. Eyang, aku akan bertahan sedikit lebih lama lagi. Bintang di langit malam berkelip. Seolah-olah Eyang Retno sedang menyemangati cucunya. 6 bulan pernikahan telah berlalu. Musim berganti dan hati Kirana pun semakin membeku. Bagas telah berubah total. Kebaikan hatinya saat pacaran telah sirna. Jalan-jalan sore di taman, kencan sederhana, sambil makan di warung tenda, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Mas, malam ini kita makan malam bareng, yuk, tanya Kirana. Bagas menjawab dengan malas, sibuk, kerjaan kantor banyak, lembur Bagas semakin sering, 3 atau 4 kali seminggu, ia baru pulang lewat jam 10 malam. Kirana makan malam sendirian, menonton televisi sendirian, dan tidur sendirian. Suatu hari ada acara tahunan di kantor Bagas. Acara yang mengundang pasangan, jadi Kirana juga ikut. Pesta itu diadakan di sebuah restoran mewah. Kirana mengenakan gaun sederhana dan berdiri di samping Bagas. Rekan-rekan Bagas datang menyapa. Wah, ini istrinya Bagas ya? Salam kenal. Cantik sekali. Ketemu di mana? Kirana tersenyum dan menjawab, kebetulan ketemu di stasiun KRL. Oh, romantisnya. Istrinya kerja di mana? Kirana ragu sejenak. Ia bingung harus menjawab jujur atau tidak, tapi ia tidak bisa berbohong. Saya kerja di toko reparasi perhiasan, dulu kerja di toko emas di kampung, baru pindah ke Jakarta. Seketika suasana menjadi hening. Ekspresi rekan-rekannya berubah. Seseorang berbisik toko emas. Lulusan SMA kali. Terdengar tawa kecil. Wajah Kirana memerah. Ia menatap Bagas di sebelahnya. Bagas tidak berkata apa-apa. Malah
ia sedikit menjauh dari Kirana. Di dalam mobil saat pulang, Bagas membuka suara. "Aku malu sekali gara-gara kamu." Kirana tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Apa katamu? Kenapa harus bilang dari toko emas? Kan bisa bilang kerja freelance atau apa gitu." Suara Bagas penuh dengan kejengkelan. Hati Kirana mencelos. "Jadi aku harus bohong?" "Bukan bohong, tapi bicara yang pantas sesuai situasi. Jaga juga dong wibawaku." Kirana terdiam. Saat melamarnya dulu, apa yang dia katakan? Katanya tidak peduli pendidikan atau latar belakang keluarga. Katanya tidak masalah dari toko emas di kampung. Apakah semua itu bohong? Kirana tidak berkata apa-apa lagi. Ia menatap keluar jendela, menelan air matanya. Bagas juga tidak bicara lagi. Mobil itu dipenuhi keheningan yang dingin. Sejak hari itu, Kirana mulai mengamati Bagas dengan lebih teliti. Ada yang aneh. Lemburnya terlalu sering dan saat di rumah ia hanya sibuk dengan ponselnya. Setiap kali ada pesan masuk, ia menyembunyikan layarnya. Kalau ada telepon, ia pergi ke kamar lain untuk menjawabnya. Suatu malam, saat Bagas sedang mandi, Kirana melihat jaket suaminya tergeletak di sofa. Tanpa sengaja, ia mengangkat jaket itu dan berhenti. Tercium aroma yang aneh, aroma parfum wanita. Jantung Kirana berdebar kencang. Jangan-jangan ia tidak mau berpikir seperti itu. Tapi aroma parfum itu sangat jelas. Aroma yang manis dan mewah, bukan parfum yang ia pakai. Beberapa hari kemudian, Bagas lagi-lagi pulang malam dengan alasan lembur. Kirana pura-pura sudah tidur. Saat Bagas sedang mandi, Kirana diam-diam bangun dan mengambil ponsel suaminya. Ia tahu kata sandinya, tanggal pernikahan mereka. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kata sandi. Layarnya terbuka. Ia membuka aplikasi pesan. Di paling atas ada nama Valeri Sutanto. Kirana pernah melihat nama itu, desainer di kantor Bagas. Pernah berkenalan singkat saat acara kantor. Wanita yang Bagas perkenalkan dengan bangga sebagai lulusan universitas ternama dan pernah belajar di Eropa. Kirana membaca percakapan mereka. "Valeri, Mas Bagas malam ini seru sekali." "Bagas, aku juga. Kalau sama kamu, waktu rasanya cepat sekali berlalu." "Valeri, kalau dekat Mas Bagas, rasanya jadi lebih berkelas." "Bagas, apaan sih?" "Kamu yang jauh lebih berkelas." "Valeri, Mas Bagas bisa saja." Tangan Kirana gemetar, pandangannya kabur. Ia tidak sanggup membaca lebih lanjut. Ia meletakkan ponsel itu kembali dan kembali ke tempat tidur. Ia menarik selimut dan menangis tanpa suara. Pengkhianatan total. Keesokan paginya, Kirana berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan bertanya pada Bagas, "Mas, kok sekarang lemburnya sering sekali?" Bagas sambil minum kopi menjawab, "Proyek lagi sibuk. Kan akhir tahun, setiap hari bakal selarut ini." Mata Bagas menjadi dingin. "Kamu curiga sama aku?" Kirana menggeleng. "Bukan, cuma tanya saja. Kerjaan lagi banyak, jangan mikir yang aneh-aneh." Bagas berkata dengan kesal dan berangkat kerja. Kirana menatap pintu yang tertutup. Sekarang sudah jelas, suaminya berselingkuh. Kirana memutuskan, ia akan mengumpulkan bukti. Seminggu kemudian, Bagas lagi-lagi bilang lembur. Kali ini Kirana tidak tinggal diam. Setelah suaminya berangkat, Kirana juga keluar rumah. Ia menunggu di dekat kantor Bagas. Jam 7 malam, orang-orang mulai keluar dari gedung kantor. Kirana dengan topi menutupi wajahnya mengamati dari jauh Bagas keluar. Ia tidak sendiri. Ada seorang wanita di sampingnya. Valeri Sutanto, wanita dengan rambut panjang tergerai dan mantel yang modis. Mereka berjalan berdampingan sambil mengobrol. Kirana mengikuti dari jauh. Mereka masuk ke sebuah restoran Italia. Kirana mengintip dari jendela. Bagas dan Valeri duduk berhadapan. Mereka bersulang dengan gelas anggur dan tertawa. Bagas menggenggam tangan Valeri. Valeri menyandarkan kepalanya di bahu Bagas. Kirana mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Tangannya gemetar tapi ia menahannya. Ia butuh bukti. Untuk nanti. Setelah kembali ke rumah, Kirana memeriksa foto-foto yang ia ambil. Terlihat jelas. Momen berpegangan tangan, bersandar di bahu, tertawa mesra, bukti perselingkuhan.
Kirana mencadangkan foto-foto itu ke cloud lalu menghapusnya dari galeri ponsel. Belum saatnya ketahuan. Beberapa hari kemudian ibu mertuanya datang ke Jakarta. Katanya mau mampir ke rumah. Kirana membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Bel pintu berbunyi. Saat pintu dibuka, ibu mertuanya berdiri di sana, tapi tidak sendiri. Di sebelahnya ada seorang wanita muda, Valeri Sutanto. Kirana merasa napasnya berhenti. Kenapa wanita ini datang bersama ibu mertuanya? Kirana kenalkan, ini Mbak Valeri, rekan kerja Bagas, kata Dewi Anggraini. Valeri tersenyum. Halo, saya Valeri. Sering dengar cerita tentang Anda dari Mas Bagas. Kirana memaksakan senyum. Halo, silakan masuk. Di ruang tamu, Dewi Anggraini mulai memuji-muji Valeri. Mbak Valeri ini lulusan universitas ternama. Lulus dengan predikat terbaik di jurusan desain. Malah sempat sekolah di Eropa juga. Kirana mendengarkan sambil menuang teh. Keluarganya juga baik. Ayahnya direktur di perusahaan besar. Kalau saja menantu saya orang seperti ini, alangkah baiknya. Dewi Anggraini berkata sambil melirik Kirana. Tangan Kirana gemetar. Cangkir tehnya berbunyi gemerincing. Bu, saya siapkan buah dulu ya. Kirana melarikan diri ke dapur. Jantungnya berdebar kencang. Ibu mertuanya membawa selingkuhan suaminya ke rumah. Entah sengaja atau tidak, keduanya sama-sama mengerikan. Saat sedang memotong buah di dapur, terdengar suara tawa dari ruang tamu. Ibu mertua dan Valeri sedang asyik mengobrol. Kirana menggenggam pisau dengan erat. Kirana, buatkan kopi lagi. Panggil ibu mertuanya. Kirana membawa kopi ke ruang tamu. Ia melayani mereka seperti seorang pelayan. Valeri menatap Kirana dan tersenyum. Senyum itu terasa seperti ejekan. Setelah tamu-tamu itu pergi, Kirana duduk sendirian di ruang tamu yang kosong. Seluruh tenaganya hilang. Suaminya berselingkuh. Ibu mertuanya lebih menyukai wanita itu. Kirana bukan siapa-siapa di rumah ini. Hanya seorang tukang bersih-bersih dan pelayan. Lebih rendah dari pembantu, tapi Kirana tidak menangis. Malah, ia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa foto-foto yang tersimpan di cloud. Buktinya sudah cukup. Untuk saat ini, ia harus bersabar. Saat waktunya tiba, ia akan mengungkap semuanya. Sampai saat itu, ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Kirana menatap keluar jendela dan bergumam, tunggu saja, akan kubalas semuanya. Sorot matanya bersinar dingin. Ia bukan lagi menantu yang naif. Ia adalah wanita yang telah memutuskan untuk balas dendam. 8 bulan pernikahan telah berlalu. Sambil mengerjakan pekerjaan di galeri dan rumah, Kirana diam-diam membuat sketsa desain perhiasan. Hobi yang ia sukai sejak kecil, tumbuh besar di samping neneknya yang seorang ahli perhiasan membuat imajinasi Kirana selalu dipenuhi desain-desain indah. Setiap malam, Kirana duduk di meja kecilnya dan membuka buku sketsanya. Ia menggoreskan pensil, mewarnainya dengan pensil warna. Kalung berlian, anting safir, cincin zamrud. Di ujung jarinya, perhiasan-perhiasan indah lahir. Setiap kali selesai membuat sketsa, Kirana selalu menuliskan tanggal dan tanda tangannya. Kebiasaan yang diajarkan neneknya. Kirana, setiap karyamu harus selalu diberi tanggal dan nama, supaya nanti kalau ada yang mencurinya, kamu bisa membuktikannya. Kata-kata neneknya terngiang. Kirana seperti biasa membubuhkan tanggal dan tanda tangan di setiap sketsanya. Suatu malam, Bagas pulang lebih awal dari biasanya. Kirana sedang membuat sketsa di ruang tamu. Bagas mendekat dan melihat buku sketsanya. Apa ini? Cuma hobi. Desain perhiasan. Bagas membuka-buka halaman buku sketsa itu. Setiap halaman dipenuhi desain yang rumit. Mata Bagas berbinar. Kamu bisa gambar seperti ini? Iya, dari kecil sudah suka. Bagas menatap buku sketsa itu cukup lama. Pandangannya terpaku pada desain di halaman terakhir. Sebuah bros berlian berbentuk sayap kupu-kupu. Desain yang memadukan lekukan halus dan penempatan yang berani. Ini bagus, gumam Bagas. Kirana senang. Rasanya seperti pertama kali diakui oleh suaminya. Makasih, Mas kan juga desainer. Bisa kasih saran? Iya, nanti.
Bagas menjawab sekenanya dan masuk ke kamar. Kirana sedikit kecewa tapi tidak terlalu memikirkannya. Keesokan paginya, saat Kirana bangun, Bagas sudah berangkat kerja. Kirana pergi ke ruang tamu mencari buku sketsanya. Semalam ia meletakkannya di sofa tapi sekarang tidak ada. Merasa aneh, ia mencari ke seluruh rumah. Di meja, laci, tempat tidur tidak ada dimanapun. Kirana mulai merasa cemas. Jangan-jangan tidak mungkin. Kirana menggelengkan kepala. Ia pikir tidak mungkin suaminya mengambil buku sketsanya. 2 minggu berlalu. Suatu hari saat makan siang, Kirana sedang melihat media sosial di ponselnya dan tiba-tiba berhenti. Sebuah postingan dari Valeri menarik perhatiannya. Karya terbaru. Bros berlian yang terinspirasi dari sayap kupu-kupu. Saat melihat desain di foto itu, jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Itu adalah desainnya. Bros sayap kupu-kupu. Karya yang ia gambar di buku sketsanya 2 minggu lalu. Kirana mengucek matanya dan melihat lagi. Tidak salah lagi. Aliran lekukannya, penempatan berliannya, komposisi keseluruhannya sama persis. Bukan, itu memang desain Kirana. Kolom komentar dipenuhi pujian. Seperti biasa, desainer Valeri memang jenius. Inspirasinya dari mana sih? Hebat sekali. Kelas desainer lulusan Eropa memang beda. Tangan Kirana yang memegang ponsel gemetar. Amarahnya memuncak. Desainku dicuri. Bagas mengambil buku sketsaku dan memberikannya pada wanita itu. Malamnya, Bagas pulang kerja. Kirana tidak bisa menahan diri. Mas, buku sketsaku di mana? Bagas mengalihkan pandangannya. Buku sketsa? Aku tidak tahu. Jangan bohong. 2 minggu lalu hilang. Bukan kamu yang ambil. Wajah Bagas menegang. Ngomong apa sih? Kenapa aku ambil buku sketsamu? Kalau begitu kenapa desainku ada di media sosial Mbak Valeri? Kirana menyodorkan ponselnya. Postingan Valeri terpampang di layar. Bagas terdiam sejenak. Kenapa ini jadi desainmu? Karena aku yang menggambarnya. Bros sayap kupu-kupu. 2 minggu lalu aku tunjukkan padamu. Bagas mendengus. Memangnya ada bukti? Mana mungkin orang dari toko emas sepertimu bisa membuat desain seperti ini? Kirana tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa yang baru saja dikatakan suaminya. Apa katamu? Valeri itu lulusan universitas ternama dan sekolah di Eropa, desainer profesional. Kamu cuma lulusan SMA dari toko emas di kampung. Siapapun pasti akan percaya ini karya Valeri. Kirana terdiam. Pandangannya menjadi kosong. Suamiku membela wanita itu, bukan aku. Kamu tega bilang begitu padaku? Aku cuma bilang yang sebenarnya. Jangan cari-cari masalah, Bagas berkata dengan dingin dan masuk ke kamar. Kirana berdiri sendirian di ruang tamu gemetar. Seluruh tubuhnya bergetar karena amarah dan rasa dikhianati. Beberapa hari kemudian, ibu mertuanya datang ke Jakarta. Di galeri, Dewi Anggraini berkata pada Kirana, Kirana, sudah lihat desainnya Valeri, bros kupu-kupu itu? Benar-benar karya seni? Kirana mengertakkan gigi. Bu, itu desain saya. Dewi Anggraini tertawa seolah tidak percaya. Apa? Desainmu? Iya, saya yang gambar, tapi ada yang mengambilnya. Dewi Anggraini melambaikan tangannya. Ngomong apa kamu? Untuk apa Valeri mencuri desainmu? Dia punya kemampuan. Tidak perlu melakukan hal seperti itu. Kirana melanjutkan, Bu, saya punya sketsa aslinya. Lengkap dengan tanggal dan tanda tangan. Memangnya itu jadi bukti? Bisa saja kamu gambar belakangan terus tanggalnya dimanipulasi. Dewi Anggraini mendengus. Kirana, inilah yang namanya selera. Kamu belajar sana dari Valeri. Jangan iri. Kirana tidak berkata apa-apa lagi. Percuma saja, ibu mertuanya tidak akan pernah percaya padanya. Malam itu Kirana kembali ke rumah dan menggeledah laci. Untungnya, tidak seluruh buku sketsa hilang. Bagas hanya mengambil beberapa halaman terakhir. Kirana mengeluarkan semua sketsa yang tersisa, termasuk sketsa konsep awal bros kupu-kupu, tanggal dan tanda tangannya tertera dengan jelas. Kirana memutuskan ia akan membawa sketsa-sketsa ini ke notaris. Keesokan harinya, Kirana pergi ke kantor notaris. Ia melegalisir semua sketsa asli beserta semua dokumen yang mencantumkan tanggal dan tanda tangannya. Sekarang ia punya bukti yang sah secara hukum. Setelah kembali ke rumah, Kirana mengeluarkan kotak peninggalan neneknya. Ia membuka album foto tua itu, foto bersama karyawan toko emas Cikini tahun 1985.
Kirana mengamati wajah-wajah di foto satu persatu. Wanita-wanita di samping Eyang Retno. Pandangannya berhenti pada salah satu dari mereka, seorang wanita muda berusia sekitar 20-an. Tatapan matanya tajam, bibirnya tipis. Kirana teringat foto masa muda ibu mertuanya. Foto pernikahan yang tergantung di ruang tamu rumah mertua, yang membandingkan wajah di foto itu dengan wajah yang sedang ia lihat sama, orang yang sama. Ia memeriksa bagian belakang foto, nama-nama yang tertulis Retno Puspitasari, Ima Suryani, Siti Partini. Nama ibu mertuanya sebelum menikah. Kirana yakin. Ibu mertuanya, Dewi Anggraini, adalah Siti Partini yang 40 tahun lalu bekerja sebagai pegawai di toko emas neneknya. Ia menyembunyikan fakta itu dan selama ini bersikap angkuh. Kirana tersenyum pahit. Ibu mertua yang selalu meremehkannya sebagai lulusan toko emas di kampung, ternyata dirinya sendiri juga mantan pegawai toko emas. Betapa konyol dan menyedihkan kemunafikan ini. 10 bulan pernikahan. Kirana memutuskan tidak akan tahan lagi. Ia punya bukti perselingkuhan. Ia punya bukti pencurian desain. Ia juga sudah tahu masa lalu ibu mertuanya yang tersembunyi. Semua kepingan puzzle telah tersusun. Kirana menatap keluar jendela. Bintang-bintang berkelip di langit malam. Waktu 1 tahun yang diberikan neneknya. 10 bulan telah berlalu. Eyang, sekarang aku mengerti, gumam Kirana. Orang-orang ini tidak tulus. Dari awal sampai akhir, mereka tidak pernah mencintaiku. Setetes air mata mengalir di pipinya. Tapi Kirana segera menyekanya. Ini bukan saatnya untuk menangis. Kirana mengangkat ponselnya dan mencari sebuah nomor tim hukum Puspa Kencana Group. Perusahaan peninggalan neneknya. Halo, saya Kirana Wulandari, ya, Direktur Utama. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Suara Kirana tenang tapi tegas. Ia bukan lagi menantu yang hanya bisa bersabar dan menahan diri. Waktunya telah tiba untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Cahaya bintang di luar jendela menyinari wajah Kirana, sorot matanya setajam dan sekeras berlian. Kirana kembali ke penthouse-nya di SCBD setelah 10 bulan. Saat pintu terbuka, ia merasakan udara yang familiar. Ruang tamu yang luas, pemandangan kota dari balik jendela kaca, lantai marmer Italia, semuanya masih sama. Kirana berdiri di depan brankas. Ia memasukkan kode sandi dan pintu berat itu terbuka. Di dalamnya ada barang-barang yang ia segel 10 bulan lalu. Tas-tas mewah, koleksi perhiasan, dan sertifikat GIA. Kirana mengambil sertifikat itu. GIA, Graduate Gemologist. Sertifikasi penilai perhiasan paling bergengsi di dunia. Kirana mendapatkannya di Amerika pada usia 25 tahun. Ia belajar dengan uang yang dikirimkan neneknya. Sudah waktunya ini dikeluarkan lagi. Gumam Kirana. Ia lalu berjalan ke ruang ganti. Saat membuka lemari, setelan Chanel hitam langsung menarik perhatiannya, pakaian yang dibelikan neneknya semasa hidup. Kirana mengambil dan mengenakannya. Ia berdiri di depan cermin. Wanita di cermin itu berbeda dari 10 bulan yang lalu. Bukan lagi menantu naif dengan gaun sederhana. Tapi wanita dengan setelan hitam, tatapan tajam, dan ekspresi dingin yang tegas. Kirana yang sesungguhnya telah kembali. Kirana mengangkat ponselnya dan menelepon. Tim hukum Puspa Kencana Group, saya Direktur Kirana Wulandari. Tolong jadwalkan rapat sore ini. Agendanya mengenai gedung di Menteng. Setelah menutup telepon, Kirana menatap keluar jendela. Gedung-gedung mewah di Jakarta berkilauan di bawah sinar matahari. Salah satunya adalah miliknya. Bukan, salah satu dari 9 gedung peninggalan neneknya. Pukul 2 siang, di ruang rapat kantor pusat Puspa Kencana Group, Kirana duduk di kursi utama, meja panjang. Di seberangnya duduk kepala tim hukum dan para pengacara. Semua menatap Kirana dengan hormat. Ibu Direktur, selamat datang kembali. Kepala tim hukum menunduk. Kirana mengangguk. Langsung ke intinya saja. Laporkan status gedung di Menteng. Kepala tim hukum membuka dokumen. Gedung di Menteng saat ini atas nama perusahaan Cangkang, tapi pemilik sebenarnya adalah Puspa Kencana Group. Lantai 1-3 disewa oleh Galeri Dewi Anggraini sudah berjalan 12 tahun. Kirana mengangguk. Bagaimana dengan hak perpanjangan sewa menurut hukum? Hak perpanjangan 10 tahun sudah habis, Bu. Secara hukum kita bisa menolak perpanjangan kontrak. Kirana berpikir sejenak.
Lalu ia membuka suara bagaimana hasil pemeriksaan kelayakan gedung. Seorang pengacara menjawab hasil diagnosis keamanan bulan lalu menunjukkan ada beberapa struktur yang perlu diperbaiki. Cukup untuk menjadi alasan renovasi total atau pembangunan ulang. Kirana mengangguk bagus buat rencana pembangunan ulang. Dan kirim pemberitahuan pengosongan dalam waktu 6 bulan kepada penyewa saat ini. Alasan hukumnya adalah renovasi total gedung. Kepala tim hukum mencatat, akan kami kirimkan melalui surat somasi. Ada instruksi lain, Bu? Kirana mengeluarkan sebuah dokumen. Foto kalung yang dijual di galeri ibu mertuanya. Kalung ini dijual sebagai berlian alami, tapi ada kemungkinan ini berlian sintetis. Tolong selidiki melalui lembaga penilai profesional. Seorang pengacara menerima foto itu. Jika berlian sintetis dijual sebagai berlian alami, ini pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita juga bisa laporkan ke BPKN, kumpulkan buktinya dulu. Jika ada pelanggan yang dirugikan, cari tahu juga kontak mereka. Kirana mengeluarkan dokumen berikutnya. Foto-foto perselingkuhan Bagas dan Valeri. Ini bukti perselingkuhan suami saya dengan wanita itu. Siapkan gugatan cerai. Mata kepala tim hukum membelalak. Tapi ia segera menguasai diri dan mengangguk. Tuntutan ganti ruginya berapa, Bu? 1 miliar rupiah. Dan tolong lihat ini juga. Kirana mengeluarkan dokumen sketsa yang sudah dilegalisir notaris. Desain saya telah dicuri. Tanggal legalisir sketsa asli saya 2 minggu lebih awal dari postingan media sosial desainer bernama Valeri itu. Saya akan ajukan gugatan perdata untuk ganti rugi. Pengacara memeriksa dokumen itu. Tanggal legalisirnya jelas, jadi pembuktian pencuriannya bisa dilakukan. Hanya saja kita juga perlu membuktikan bahwa suami Anda yang memberikan sketsa itu, Kirana mengangguk, itu akan terungkap di pengadilan. Suami saya pasti akan menyerahkan catatan ponselnya untuk membuktikan dia tidak bersalah dan dari situ buktinya akan muncul. Para pengacara menatap Kirana dengan kagum, rencananya sangat rapi dan dingin. Rapat selesai. Kirana keluar dari ruang rapat dan menghela napas dalam-dalam. Akhirnya dimulai juga 3 hari kemudian di Galeri Menteng. Dewi Anggraini sedang melayani tamu seperti biasa. Tiba-tiba seorang kurir masuk. Ibu Dewi Anggraini, ada surat somasi. Mohon tanda tangan di sini. Dewi Anggraini menerima amplop itu dengan bingung. Pengirimnya adalah sebuah kantor hukum yang tidak ia kenal. Ia membuka amplop dan mulai membaca. Wajahnya perlahan menjadi pucat. Sehubungan dengan rencana renovasi total gedung, kami memberitahukan bahwa kontrak sewa tidak akan diperpanjang. Mohon untuk mengosongkan properti dalam waktu 6 bulan. Jika tidak dipenuhi, kami akan menempuh jalur hukum. Tangan Dewi Anggraini gemetar, mengosongkan galeri yang sudah ia kelola selama 12 tahun dalam waktu 6 bulan. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Apa ini? Kenapa tiba-tiba? Dewi Anggraini segera mengangkat telepon. Ia menelepon kantor pengelola gedung. Halo, saya Dewi Anggraini dari galeri. Baru saja saya dapat surat pengosongan. Ada apa ini? Staf pengelola menjawab, oh ibu, kami juga baru dapat pemberitahuan. Katanya pemilik gedung memutuskan untuk merenovasi total. Siapa pemiliknya? Beri saya kontaknya, saya mau bicara langsung. Kami juga tidak tahu, Bu. Atas nama perusahaan cangkang, jadi kontaknya hanya melalui firma hukum. Dewi Anggraini menutup telepon dan terduduk lemas di kursi. 12 tahun. Selama 12 tahun ia membangun galeri ini di sini. Ia selalu membual punya saham, tapi kenyataannya ia hanya penyewa. Dan sekarang ia akan diusir. Di saat yang sama, di apartemen, Bagas juga menerima surat dari pengadilan agama. Bagas membuka amplop itu, wajahnya menegang. Gugatan cerai, penggugat Kirana Wulandari, tergugat Bagas Pramudia. Tuntutan pembatalan nikah dan ganti rugi 1 miliar rupiah. Bagas membaca dokumen itu dengan tidak percaya. Foto-foto bukti perselingkuhan terlampir. Foto saat ia menggenggam tangan Valeri di restoran, foto saat Valeri bersandar di bahunya, semuanya ada. Kapan ini? Keringat dingin membasahi dahi Bagas. Kirana sudah tahu. Selama ini ia tahu tapi diam saja. Bagas buru-buru menelepon Kirana. Panggilannya masuk tapi tidak diangkat. Ia menelepon lagi, tidak diangkat juga. Sayang,
Ini aku, angkat teleponnya dong. Kita perlu bicara. Ia meninggalkan pesan suara tapi tidak ada jawaban di penthouse SCBD. Kirana duduk di sofa menatap pemandangan kota. Ponselnya terus berdering tapi tidak ia angkat. Bagas. Melihat nama yang tertera di layar, Kirana tersenyum dingin. Sekarang mau bicara apa? Kirana membalikan ponselnya. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengan orang itu. Di luar jendela, matahari terbenam, senja merah menyebar di langit Jakarta. Kirana diam-diam memejamkan mata. Ia teringat neneknya. Nenek yang menyuruhnya menyembunyikan identitasnya selama setahun. Nenek yang menyuruhnya mencari orang yang tulus mencintainya. Eyang, aku sudah menemukannya. Kirana berbisik, tidak ada yang tulus mencintaiku. Suamiku, ibu mertuaku, semuanya palsu. Air mata menggenang di matanya. Tapi Kirana menyekanya. Tapi tidak apa-apa, karena sekarang aku sudah tahu. Sekarang aku akan hidup untuk diriku sendiri. Kirana bangkit dan berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya yang mengenakan setelan hitam. Minggu depan ada konferensi industri perhiasan. Acara besar yang dihadiri 300 tokoh industri. Di sana, Kirana akan mengungkap segalanya. Tunggu saja. Sebentar lagi akan kutunjukkan diriku yang sebenarnya. Kirana berkata pada bayangannya di cermin. Sorot matanya bersinar seperti berlian. Dingin, keras, dan tak terkalahkan. Warisan neneknya bukan hanya 9 gedung. Nah, tapi juga kekuatan untuk tidak pernah runtuh dalam kesulitan apapun. Itulah warisan yang sesungguhnya. Kirana menatap senja di luar jendela dan tersenyum. Ini bukan balas dendam, ini adalah tentang mengambil kembali. Mengambil kembali martabat yang direnggut, harga diri yang diinjak-injak, dan dirinya yang sebenarnya. Ini baru permulaan. Di sebuah hotel mewah di Jakarta, konferensi industri perhiasan Indonesia sedang berlangsung. Acara besar yang dihadiri 300 tokoh industri. Mulai dari sesepuh pedagang emas Cikini, pemilik galeri mewah di Menteng, hingga pembeli dari luar negeri, semua orang penting di industri perhiasan berkumpul. Dewi Anggreni juga ada di sana. Meskipun pikirannya kacau setelah menerima surat somasi, ia tidak bisa melewatkan acara ini. Ini menyangkut citranya di industri. Dengan gaun merah glamor dan kalung berlian, ia masuk dengan percaya diri. Bagas juga menemaninya. Sejak menerima gugatan cerai, ia tidak bisa menghubungi Kirana. Ia berpikir untuk bicara dengannya di acara ini. Dewi Anggraini yang duduk di barisan depan membuka buku program. Acara utamanya adalah seminar khusus dari pemimpin generasi baru. Saat ia hendak melihat nama pembicaranya, suara pembawa acara menggema. Dan sekarang acara puncak hari ini, kita akan memulai seminar khusus pemimpin generasi baru. Lampu meredup, sorot lampu panggung menyala, pembawa acara mengangkat mikrofon. Pembicara kita hari ini adalah pewaris tunggal dari legenda industri perhiasan, almarhumah Ibu Retno Puspitasari, dan juga direktur utama dari Puspa Kencana Group. Para hadirin mulai berbisik, Retno Puspitasari. Tidak ada yang tidak kenal nama itu. Pengusaha wanita legendaris yang memulai dari toko emas kecil di Cikini pada tahun 1960 dan berhasil membangun kerajaan bisnis dengan 9 gedung. Kabar kepergiannya setahun yang lalu telah menyebar di industri. Seorang gemolog lulusan GIA, direktur utama Puspa Kencana Group. Mari kita sambut Ibu Kirana Wulandari. Dari samping panggung, seorang wanita melangkah keluar. Mengenakan setelan Chanel hitam dan sepatu hak tinggi 10 cm. Dengan bahu tegap dan langkah yang percaya diri. Wajah wanita yang berdiri di tengah panggung itu terpampang di layar besar. Wajah Dewi Anggraini menjadi pucat pasi. Itu Kirana, menantunya Kirana Wulandari. Wanita yang selalu ia remehkan sebagai lulusan toko emas di kampung yang ia pandang rendah sebagai lulusan SMA, kini berdiri di atas panggung. Apa Ninim? Gumam Dewi Anggraini, tidak percaya. Bagas yang duduk di sebelahnya juga membeku. Kirana memegang mikrofon dan menatap para hadirin. Suaranya yang tenang dan tegas menggema. Selamat pagi. Saya Kirana Wulandari, seorang gemolog lulusan GIA, cucu tunggal dari almarhumah Ibu Retno Puspitasari dan direktur utama Puspa Kencana Group. Para hadirin bergemuruh. Cucu Retno Puspitasari dan juga pemegang sertifikat GIA. Mata para tokoh industri membelalak.
Kirana melanjutkan, selama 1 tahun terakhir saya hidup dengan menyembunyikan identitas saya. Ini adalah wasiat dari nenek saya. Beliau ingin saya menyembunyikan kekayaan dan kualifikasi saya dan hidup sebagai orang biasa. Katanya hanya dengan cara itu saya bisa menemukan orang yang tulus mencintai saya. Kirana berhenti sejenak. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Matanya bertemu dengan mata Dewi Anggraini. Kirana tersenyum, senyum yang dingin dan tajam. Jadi saya hidup sebagai seorang ahli pols dari toko emas di kampung. Sebagai wanita biasa yang hanya lulus SMA. Saya merasakan sendiri bagaimana orang-orang memperlakukan saya. Suara Kirana merendah. Hasilnya sangat menyedihkan. Saya diremehkan karena tidak berpendidikan. Saya dipandang rendah karena tidak punya latar belakang. Tidak ada yang mau melihat kemampuan saya. Suasana menjadi hening. Semua orang fokus pada kata-kata Kirana. Tapi saya sadar, nilai sejati sebuah permata bukanlah karatnya, tapi ia bersinar di mata orang yang mampu mengenalinya. Kirana mengangkat sebuah remote. Layar di belakangnya berubah. Hari ini juga merupakan momen untuk mengenang jasa nenek saya, Ibu Retno Puspitasari. Mari kita lihat sejenak jejak langkah beliau. Foto-foto lama muncul di layar. Toko emas kecil di Cikini tahun 1960-an. Retno Puspitasari muda sedang melebur emas. Foto saat ia tertawa bersama para karyawannya. Kirana melanjutkan penjelasannya. Nenek saya memulai dari toko emas kecil di Cikini pada tahun 1960-an tanpa apa-apa, hanya dengan tangan kosong. Beliau bekerja dari subuh hingga larut malam. Dengan kerja keras puluhan tahun, beliau membangun Puspa Kencana Group seperti sekarang ini. Foto berikutnya muncul. Foto bersama karyawan toko emas Cikini tahun 1985. Kirana tidak menambahkan penjelasan apapun. Ia hanya menunjukkan foto itu. Sekitar 10 karyawan berdiri di depan toko. Nama-nama yang tertulis di belakangnya juga terpampang di layar. Retno Puspitasari, Imah Suryani, Siti Partini, Endang Yuli, Sri Hartati. Di barisan depan terdengar bisik-bisik. Beberapa sesepuh pedagang emas Cikini mengerutkan kening melihat foto itu. Salah satu dari mereka berbisik pada orang di sebelahnya, wanita yang namanya Siti Partini itu kok rasanya tidak asing ya? Iya ya, siapa ya? Pandangan para sesepuh itu menyapu para hadirin dan berhenti pada Dewi Anggraini yang mengenakan gaun merah. Loh, itu kan Dewi Anggraini yang punya galeri di Menteng. Jangan-jangan Siti Partini itu Dewi Anggraini mungkin ganti nama setelah menikah. Dulu marganya bukan Anggraini ya, bisik-bisik semakin kencang. Wajah Dewi Anggraini memerah padam. Momen di mana masa lalunya yang ia sembunyikan selama 40 tahun terungkap. Bahwa ia adalah mantan pegawai toko emas di Cikini. Bahwa orang yang selalu ia remehkan sebagai lulusan toko emas di kampung ternyata adalah dirinya sendiri. Kirana tidak menunjuk ibu mertuanya secara langsung, ia hanya menunjukkan foto. Tapi para sesepuh industri sudah mengenalinya. Gosip itu menyebar dengan cepat. Seminar selesai. Saat Kirana turun dari panggung, orang-orang mengerumuninya. Ibu Kirana, jadi Anda benar-benar cucu Ibu Retno Puspitasari? Punya sertifikat dia pula? Hebat sekali. Kami menantikan kiprah Anda di industri ini. Kirana tersenyum sambil menerima sapaan mereka. Ibu mertua dan Bagas hanya berdiri dari kejauhan menatap pemandangan itu. Mereka bahkan tidak bisa mendekat. 2 minggu setelah konferensi, sebuah lelang perhiasan langka diadakan di sebuah hotel di Jakarta. Dewi Anggraini juga ada di sana. Ia datang setelah mencoba menenangkan diri. Meyakinkan dirinya bahwa ia belum hancur total. Puncak lelang hari ini adalah sebuah berlian merah muda. Batu langka seberat 5 karat. Perhiasan yang selalu diimpikan Dewi Anggraini. Jika ia bisa memajangnya di galeri, citranya akan terangkat. Lelang dimulai. Berlian merah muda 5 karat, harga pembukaan 10 miliar rupiah. 2 miliar. 5 miliar. 8 miliar. Harga terus meroket. Dewi Anggraini tidak bisa mengangkat tangan. Sejak menerima surat somasi, keuangan galerinya sangat ketat. Ia tidak punya dana untuk ikut menawar 25 miliar, 30 miliar. Persaingan sengit. Akhirnya tinggal 2 penawar. 2 miliar, 35 miliar. Juru lelang mengangkat palu.
terjual seharga 35 miliar. Pemenangnya berdiri, seorang wanita dengan setelan hitam, Kirana. Kirana menandatangani dokumen lelang dengan tenang. Dewi Anggraini mengertakkan gigi. Berlian merah muda yang ia dambakan seumur hidup kini jatuh ke tangan menantunya, mantan menantunya. 35 miliar. Uang yang tidak akan bisa ia kumpulkan seumur hidupnya. Dewi Anggraini menatap punggung Kirana yang meninggalkan ruang lelang dengan tatapan kosong. Apakah wanita itu benar-benar menantunya yang naif dulu? Wanita yang ia remehkan sebagai lulusan toko emas di kampung? Di saat yang sama, petir lain menyambar Dewi Anggraini. Kalung berlian yang ia jual di galerinya menjadi masalah. Dijual sebagai berlian alami, ternyata itu adalah berlian sintetis. Pelanggan yang dirugikan melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Dewi Anggraini mencoba mengelak. Saya juga ditipu. Pemasoknya yang menipu saya. Tapi bukti-bukti muncul. Terungkap bahwa Dewi Anggraini tahu itu berlian sintetis tapi tetap menjualnya sebagai berlian alami. BPKN melimpahkan kasus ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penyelidikan dimulai. Dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika terbukti bersalah, ia akan dikenai denda dan sanksi administratif. Dunia Dewi Anggraini runtuh. Galeri di Menteng harus dikosongkan dalam 6 bulan dan ia diselidiki karena kasus penjualan berlian sintetis. Ditambah lagi masa lalunya sebagai pegawai toko emas Cikini 40 tahun lalu telah menyebar di industri. Dewi Anggraini, pemilik galeri yang selalu berpakaian mewah dan membual. Dewi Anggraini yang selalu berkoar punya saham di gedung. Topeng kemewahannya telah terlepas. Kirana sedang menatap ke luar jendela dari penthouse-nya. Di tangannya ada berlian merah muda. Permata merah muda yang berkilauan di bawah sinar matahari. "Eyang, aku menang," bisik Kirana. Rasanya lega. Ia teringat semua penghinaan dan cemoohan yang ia terima. Diremehkan sebagai lulusan SMA, lulusan toko emas di kampung, tidak punya kelas. Tapi di saat yang sama, hatinya terasa hampa. Balas dendam tidak membuatnya bahagia. Pria yang ia kira suaminya adalah seorang pengkhianat dan orang-orang yang ia anggap keluarga ternyata adalah musuh. Kirana meletakkan berlian itu. Sudah waktunya ini diakhiri. Yang tersisa adalah sidang cerai dan gugatan pencurian desain. Pertarungan terakhir menantinya. Kirana menatap langit di luar jendela. Sinar matahari menembus awan, seolah-olah neneknya sedang menjaganya. "Aku akan bertahan sedikit lebih lama lagi, Eyang." Kirana tersenyum tipis. Akhir sudah mulai terlihat. Di pengadilan agama, sidang cerai akan segera dimulai. Kirana dengan setelan hitam masuk ke ruang sidang. Pengacaranya mendampinginya. Di seberangnya duduk Bagas. Pria yang dulu pernah berkata cinta. Pria yang pernah berjanji akan membuatnya bahagia seumur hidup. Sekarang, ia hanyalah orang asing yang duduk di kursi tergugat. Sidang dimulai. Pengacara Kirana menyerahkan bukti. Pihak penggugat menyerahkan bukti perselingkuhan tergugat. Berikut adalah foto-foto yang membuktikan hubungan terlarang antara tergugat Bagas Pramudia dan Valeri Sutanto. Foto-foto muncul di layar. 2 orang berpegangan tangan di restoran, tertawa sambil bersandar di bahu. Wajah Bagas menjadi pucat. Pengacara melanjutkan, selain itu penggugat juga mengalami kekerasan psikis secara terus-menerus selama pernikahan. Penggugat dihina dan direndahkan oleh ibu mertua dan tergugat karena latar belakang pendidikan dan asalnya. Kirana duduk dengan tenang. Tidak ada air mata. Ia sudah cukup banyak menangis. Sekarang bukan saatnya menangis, tapi saatnya untuk mengakhiri. Pengacara Bagas mencoba membantah, tapi buktinya terlalu jelas. Foto, pesan teks, kesaksian saksi, semua bukti yang tak terbantahkan. Hakim membacakan putusan. Tergugat Bagas Pramudia diwajibkan membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat Kirana Wulandari sebesar 1 miliar rupiah. Hubungan pernikahan dinyatakan telah berakhir dan perceraian dikabulkan. Ketukan palu menggema di ruang sidang. Kirana diam-diam memejamkan mata. Selesai. Pernikahan 10 bulan yang seperti neraka akhirnya berakhir. Saat Kirana meninggalkan ruang sidang, Bagas mendekatinya. "Kirana, tunggu sebentar." Kirana tidak menghentikan langkahnya. Bagas menghalangi jalannya. "Maafkan aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi." Kirana menatap Bagas.
Tatapannya dingin dan keras. Sudah terlambat. Kirana, kumohon. Kamu ingat apa yang kamu katakan. Katamu, mana mungkin lulusan toko emas sepertiku bisa membuat desain seperti itu. Katamu, kamu malu gara-gara aku. Wajah Bagas mengernyit. Itu aku salah bicara. Bukan, itu isi hatimu yang sebenarnya. Sekarang aku tahu, Kirana melewati Bagas. Ia tidak menoleh ke belakang. Sebulan kemudian, putusan gugatan perdata keluar. Gugatan ganti rugi atas pencurian desain. Pengacara Kirana membandingkan sketsa asli yang telah dilegalisir dengan postingan media sosial Valeri. Sketsa Kirana dibuat 2 minggu lebih awal. Pencuriannya jelas. Bukti yang paling telak datang dari ponsel Bagas. Bagas yang ingin membuktikan dirinya tidak bersalah menyerahkan riwayat ponselnya ke pengadilan. Tapi itu adalah kesalahan fatal. Di ponselnya ditemukan riwayat pengiriman file desain kepada Valeri. Hakim membacakan putusan. Tergugat Bagas Pramudia dan Valeri Sutanto terbukti bersekongkol untuk mencuri hak cipta penggugat. Para tergugat diwajibkan secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 1 miliar rupiah, ganti rugi cerai 1 miliar, ganti rugi pencurian desain 1 miliar, total 2 miliar rupiah. Berita putusan itu menyebar di industri. Kasus yang melibatkan Direktur Utama Puspa Kencana Group menarik perhatian media. Berita pun bermunculan. Pewaris raksasa perhiasan menangkan gugatan cerai suami dan rekan desainer terbukti bersekongkol curi desain Bagas dihadapkan pada komite disiplin di kantornya. Skandal perselingkuhan dan pencurian desain telah merusak citra perusahaan. Akhirnya ia dipecat. Valeri juga bernasib sama. Setelah fakta pencuriannya terungkap, ia dikeluarkan dari industri. Gelar dari universitas ternama dan pengalaman belajar di Eropa yang selalu ia banggakan tidak ada gunanya. Akun media sosialnya juga ditutup. Akun dengan ribuan pengikut hilang dalam semalam. Kondisi ibu mertuanya, Dewi Anggraini, lebih parah lagi. Hasil penyelidikan KPPU menetapkan bahwa ia terbukti menjual berlian sintetis sebagai berlian alami. Ia dikenai denda dan sanksi administratif karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tuntutan pengembalian dana dari para pelanggan yang dirugikan juga berdatangan. Parahnya lagi, batas waktu pengosongan gedung di Menteng semakin dekat. Ia harus menutup galeri yang telah ia kelola selama 12 tahun. Ia bahkan tidak punya tempat untuk pindah. Karena tunggakan sewa, reputasi kreditnya hancur. Akhirnya, Dewi Anggraini kembali ke kampung halamannya. Ia tidak bisa lagi bertahan di Jakarta. Itulah akhir dari kejatuhan pemilik galeri Menteng yang glamor. Gosip lain juga menyebar di industri. Cerita bahwa Dewi Anggraini 40 tahun lalu adalah seorang pegawai di toko emas Cikini. Orang yang begitu meremehkan lulusan toko emas di kampung, ternyata dirinya sendiri juga mantan pegawai toko emas. Orang-orang mencibir kemunafikannya. 2 tahun berlalu, di sebuah gedung di Cikini, sebuah acara peresmian digelar Yayasan Perajin Wanita Retno Puspita, yayasan yang didirikan oleh Kirana. Tujuannya jelas, mendukung para perajin wanita yang tidak punya kesempatan belajar, memberikan kesempatan pendidikan dan pengembangan bagi para wanita yang kemampuannya tidak diakui karena tidak punya pendidikan atau latar belakang. Banyak orang berkumpul di acara peresmian itu. Relasi industri, media, dan para penerima manfaat pertama dari yayasan. Kirana naik ke podium dan memegang mikrofon. Berdiri di sini hari ini membuat saya merasa sangat emosional. Kirana menyapu pandangannya ke para hadirin. Lalu ia menatap bingkai foto di samping podium. Foto Eyang Retno Puspitasari, neneknya yang tersenyum cerah. Nenek saya, Ibu Retno Puspitasari, pernah didiskriminasi karena dianggap sebagai wanita desa yang tidak berpendidikan. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau memulai dari nol dan membangun Puspa Kencana Group seperti sekarang ini. Suara Kirana bergetar, tapi ia segera menguasai diri dan melanjutkan. Saya juga mengalami hal serupa. Saya diremehkan dan dihina karena tidak berpendidikan, tidak punya latar belakang, tidak ada yang mau melihat kemampuan saya. Para hadirin terdiam, semua mendengarkan dengan saksama. Tapi saya sadar, nilai seseorang tidak ditentukan oleh pendidikan atau latar belakang. Yang terpenting adalah cahaya di dalam diri orang itu. Kerja keras
semangat, dan ketulusan. Itulah nilai yang sesungguhnya. Kirana menatap foto neneknya. Nenek saya pernah berkata, nilai sejati sebuah permata bukanlah karatnya, tapi ia bersinar di mata orang yang mampu mengenalinya. Manusia juga begitu, mengenali nilai sejati seseorang. Itulah yang harus kita lakukan. Kirana berhenti sejenak, lalu ia tersenyum cerah. Saya berharap yayasan ini bisa berperan seperti itu. Menemukan permata-permata tersembunyi dan membantu mereka bersinar. Itulah misi saya dan yayasan ini. Tepuk tangan membahana. Kirana menunduk memberi hormat. Setelah acara selesai, Kirana sendirian naik ke atap gedung yayasan. Pemandangan Cikini terbentang di hadapannya. Jalan di mana neneknya pertama kali membuka toko emas. Meskipun 60 tahun telah berlalu, toko-toko perhiasan masih berjejer rapat. Kirana menatap langit. Langit cerah dengan awan yang berarak. "Eyang, aku baik-baik saja sekarang," bisik Kirana. "Selama setahun itu, aku sangat menderita, diremehkan, dikhianati, hatiku rasanya hancur. Tapi berkat itu, aku jadi tahu apa yang benar-benar berharga." Angin berhembus. Rambut Kirana beterbangan. "Sekarang aku juga bisa melihat orang. Bukan dari luarnya tapi dari dalam. Seperti melihat permata, melihat nilai sejatinya." Kirana mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Berlian merah muda yang ia menangkan di lelang. Warna merah mudanya berkilauan di bawah sinar matahari. "Ini akan kutaruh di depan fotomu Eyang. Karena Eyang paling suka berlian merah muda." Kirana menggenggam berlian itu dan tersenyum. Air mata menggenang di matanya, tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata syukur dan tekad. "Eyang, aku akan hidup dengan baik sekarang. Kuat sepertimu, hangat sepertimu, dan aku juga akan menjadi orang yang bisa mengenali cahaya orang lain." Kirana menyeka air matanya dan menatap langit. Sinar matahari menerobos awan seolah-olah neneknya sedang memberkatinya. Kirana berbalik dan menuruni tangga. Kehidupan baru akan dimulai, meninggalkan luka masa lalu dan melangkah maju. Saat melangkah keluar dari gedung yayasan, Kirana bergumam, kilau sejati tidak akan pernah padam. Itulah kebenaran yang dibuktikan oleh kehidupan neneknya. Dan sekarang, Kirana juga akan melanjutkan kilau itu. Di bawah langit Jakarta, kisah baru Kirana telah dimulai. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda, silakan mampir kembali ke sini sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu baris kalimat hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Mungkin hati itu akan membuat hari esok seseorang menjadi lebih kuat. Kami tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda. Sampai jumpa lagi, terima kasih.